Cabin crew starting final approach. Sementara untuk KTP sendiri 100 real. Syukron udah nonton video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ayuti ini rame banget ya. Saya sedang berada di Masjid Al-Barkah, Kota Bekasi, Jawa Barat ya, dimana pada hari ini adalah hari manasik akbar seluruh jamaah haji yang ada di Kota Bekasi Ayuti. Untuk diketahui Ayuti ya, pada ibadah haji tahun 2024 atau 1445 Hijriah, jemaah haji dari Kota Bekasi itu akan diberangkatkan paling awal atau pertama kali secara nasional ya ke tanah suci Madinah ya, dan ada kemungkinan besar insya Allah akan dilepas oleh Menteri Agama, karena ini merupakan suatu kebiasaan ya, tiap tahun setiap pemberangkatan haji yang kloter pertama yang dilepas biasanya akan dilakukan oleh Menteri Agama secara langsung. Keterangan bahwa jamaah haji Kota Bekasi akan diberangkatkan paling awal ya secara nasional itu disampaikan langsung oleh pejabat Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Bekasi saat dilakukan manasik akbar di Masjid Al-Barkah Ayuti. Menyampaikan permintaan maaf kepada hadiran Pak Kapolri yang memang seharusnya dijadwalkan. Bapak Ibu sekalian, calon jamaah haji Kota Bekasi tahun 2024. Pertama-tama pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebijakan pemerintah Indonesia berkaitan dengan operasional haji tahun 2024. Bapak Ibu sekalian sudah tahu kapan berangkat? Jadi secara nasional jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan pada tanggal 11 Mei tahun 2024. Sebentar lagi Bapak Ibu sekalian. Tidak lebih dari 2 minggu. Bapak Ibu sekalian akan diberangkatkan ke tanah suci. Kota Bekasi ini kebetulan akan mendapatkan kloter pertama. Nah, jadi pertama kali secara nasional itu akan diberangkatkan dari Kota Bekasi. Ini satu kehormatan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kloter 1 nasional itu biasanya akan dilepas langsung oleh Bapak Menteri Agama. Jadi akan dilepas, Bapak Ibu sekalian akan tanggal 11 itu masuk dulu ke asrama haji Bekasi. Kemudian tanggal 12 Bapak Ibu sekalian akan take off menuju. Nah, jadi sudah jelas ya Ayuti bahwa pada tanggal 11 Mei insya Allah ya jemaah haji kloter 1 Kota Bekasi akan mulai masuk ke dalam asrama haji dan kemudian akan diberangkatkan, karena ini merupakan gelombang 1 maka diberangkatkan ke Madinah dulu ya, itu pada tanggal 12 Mei dan ada kemungkinan akan dilepas oleh Menteri Agama. Nah, berarti sebentar lagi gelombang jemaah haji ya, terutama untuk gelombang 1 akan segera diberangkatkan ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah ya. Sedangkan gelombang 2 nanti akan menyusul yang akan langsung diberangkatkan ke kota Jeddah karena sudah mendekati masa pelaksanaan ibadah haji inti Ayuti. Nah, karena hari semakin dekat Ayuti menjelang pelaksanaan ibadah haji, apakah Ayuti sudah mempersiapkan semuanya? Dalam artian bukan hanya barang-barang apa yang perlu kita bawa,
tetapi juga persiapan diri kita sebagai calon jemaah ibadah haji ya. Apa yang kita persiapkan supaya kita bisa mendapatkan haji mabrur dan mabruroh. Kalau alur perjalanan ibadah haji dari Arafah kemudian Musdalifah ke Mina untuk lempar jumroh dan tawaf ibadah, barangkali Ahyuti sudah sangat paham ya, karena sudah berkali-kali tentunya disampaikan lewat manasik, baik di lingkungan kecamatan ya, tingkat kecamatan, kemudian tingkat kota atau kabupaten, bahkan KBIH juga rutin ya melakukan manasik, jadi saya kira sudah paham. Namun ada hal yang menurut saya secara pribadi perlu kita persiapkan terkait dengan ibadah haji Ahyuti supaya kita mendapatkan nilai lebih. Ambil contoh misalnya Ahyuti ya, kita di sana rata-rata kan antara 40 sampai 42 hari, katakanlah begitu ya. Tentu kita punya target amalan apa yang akan kita kerjakan di sana. Nah, mungkin berdasarkan pengalaman ya, saya ingin sekedar sharing saja, barangkali ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan Ahyuti sebelum berangkat ibadah haji. Yang pertama tentu pemberangkatan kita ke Tanah Suci kita niatkan memang benar-benar karena mengharapkan ridho Allah Ahyuti. Oleh karena itu kita persiapkan sejak dari tanah air ya. Kita perlu beberapa persiapan mental kita ya. Yang pertama ini hanya masukan saja Ahyuti ya. Yang pertama adalah kita mulai menjaga lisan kita. Lisan ini harus kita latih sebelum berangkat Ahyuti ya, untuk lebih banyak berpikir mengingat Allah ya, ketimbang kita membicarakan hal-hal yang tidak perlu atau mungkin mengatakan hal-hal yang negatif dalam segala apapun. Jadi kita jaga lisan baik sebelum berangkat ke Tanah Suci, sampai di Tanah Suci, sampai akhirnya pulang dari Tanah Suci. Kemudian yang kedua adalah sabar. Sabar itu memang luar biasa untuk jamaah haji, tantangannya adalah sabar. Pertama karena situasinya memang panas ya di sana. Situasi saat haji itu cuacanya antara 45 sampai 50 derajat Celcius, itu sangat panas. Kalau Ahyuti bisa bayangkan panasnya seperti apa, itu seperti kita berada di depan tungku yang tradisional itu ya, yang bukan kompor ya, tapi tungku atau pawon gitu kalau orang Jawa bilang. Kemudian di Arafah, kemudian juga di Mina, itu ketika kita ke toilet itu juga selalu mengantri, dan itu sangat membutuhkan kesabaran kita Ahyuti. Kemudian di tenda juga kita berdesak-desakan dengan jemaah lain, tentu itu juga membutuhkan kesabaran kita yang luar biasa. Dan kita juga bisa tinggal sekamar dengan orang yang mungkin baru kita kenal, itu juga memerlukan kesabaran yang luar biasa dari kita. Jadi yang kedua adalah sabar. Yang ketiga mungkin Ahyuti bisa coba tentukan target hataman Al-Quran ya. Selama ada di Tanah Suci kita akan hatam berapa kali, bisa 1 kali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu tergantung dari kemampuan Ahyuti. Tidak usah terlalu ngoyo, tapi sesuai dengan kemampuan kita berapa kali hatam. Yang keempat adalah target sedekah Ahyuti. Saya pernah membuat suatu vlog mengenai berapa sebenarnya uang saku minimal untuk jemaah haji. Saya memang kasih kelonggaran beberapa dana kalau menurut saya, karena di sana kita juga perlu melakukan ibadah di luar ibadah inti ya. Jadi misalnya seperti sedekah. Nah, kita targetkan misalnya siapa yang akan kita berikan sedekah. Mungkin adalah pegawai Masjid Nabawi ya, atau di Masjidil Haram, atau mungkin kita ketika ke Taif kita akan mampir di Masjid Qarnul Manasil. Nah, itu pegawai-pegawainya bisa kita berikan sedekah. Nah, dengan kita berniat untuk sedekah, tentu kita mempersiapkan dari tanah air nih Ahyuti ya, mungkin uang-uang yang sekiranya bisa diberikan untuk sedekah. Misalnya kita siapkan uang 5 rialan, 10 rialan gitu. Tentu tergantung dari kemampuan keuangan Ahyuti.
Yang kelima, barangkali ini bisa diterapkan bagi jamaah haji yang memang masih muda, masih sehat, masih kuat ya, untuk mau menolong teman sesama jamaah haji di sana ketika menghadapi berbagai persoalan, terutama masalah kesehatan ya, karena di sana banyak sekali jemaah haji Indonesia yang sudah sepuh ya, udah lanjut usia, sehingga kadang-kadang kita di sana melihat banyak sekali jemaah yang kepayahan. Nah, niatkan hati kita untuk menolong mereka selama ada di tanah suci. Kemudian mungkin target berikutnya adalah memaksimalkan ibadah di sana gitu ya, ibadah sholat, kemudian sunnah dan wajib kita maksimalkan selama berada di tanah suci. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyiapkan target kita, apa yang akan kita lakukan selama wukuf di Arafah, mengingatkan waktunya sangat panjang ya, setelah batas tubuh sampai matahari tenggelam. Nah, tidak sedikit jamaah haji Indonesia yang lalai pada saat wukuf di Arafah. Jadi mereka tidur-tiduran, bahkan ngerokok, ngopi di luar. Padahal itu adalah masa-masa emas Ayuti, di mana pintu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat terbuka lebar. Maka kita manfaatkan waktu ya sebaik mungkin. Mungkin kita bisa lebih banyak minta ampun pada Allah, kemudian kita berdoa apa yang kita hajatkan ya, kita mendoakan banyak orang, saudara-saudara kita gitu. Kemudian kalau kita lelah, apa kita bisa membaca Al-Quran, lelah lagi kita ganti berzikir, seperti itu terus Ayuti. Bisa juga kalau kita memang sudah lelah, kemudian kita membawa buku-buku agama juga bisa kita baca. Artinya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama wukuf itu benar-benar berupa zikrullah ya, selalu berzikir kepada Allah. Jadi manfaatkanlah masa wukuf itu dengan maksimal, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya Yuti, saya hanya bisa mengucapkan kepada para calon jemaah haji 2024 yang menyaksikan video ini, selamat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Madinah dan Mekah. Fi amanillah, semoga menjadi haji mabrur dan mabrurah. Amin ya robbal alamin. Syukron Ayuti sudah menyaksikan video ini. Barakallahu fikum.